Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, banyak. Assalamualaikum Ustadz Afan, di luar tema. Ustadz, apakah Rasulullah pernah menyindir atau menyinggung orang yang telah bersalah? Iya, pernah. Suatu ketika seorang lelaki ingin berzina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Kata Nabi, kemarilah. Anda ingin berzina? Ya Rasulullah. Baik, kalau begitu bagaimana? Ibu mau dizinahi, apakah engkau mau? Tidak mau ya Rasulullah. Kalau gitu, Nabi ngomongnya mungkin pelan ya, enggak seperti Ustadz. Nah, ini biar antum enggak ngantuk. Bukan Nabi ngomong teriak seperti Ustadz, tidak. Ya, ini metode saja kita dalam menyampaikan. Kalau gitu kata Nabi, apakah engkau mau saudari wanitamu, baik itu kakakmu, adik atau adikmu dizinai? Tidak mau ya Rasulullah. Kalau begitu, apakah engkau mau anak wanitamu dizinai? Tidak mau ya Rasulullah. Kalau engkau enggak mau, lantas apalagi orang lain tetap enggak mau dizinai anaknya, ibunya, saudarinya. Ya maka Nabi mendoakan dia. Maka dia mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada sesuatu perbuatan yang paling aku benci kecuali zina, katanya. Subhanallah. Baik, ikhwan. Maka boleh Nabi, maka ada metode dalam menyinggung atau menyindir orang yang melakukan salah itu boleh. Ya, na'am, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Afan, mau nanya bagaimana tips betah di pondok? Ini subhanallah, pertanyaan bagus Ustaz. Ada video di YouTube channel Muslim TV, kiat supaya Ananda betah di pondok pesantren. Itu ada 5 kiat bagi orang tua. Nah, bagi santri, bagaimana agar betah di pondok? Pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketahuilah ayyul ikhwan wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, bahwasanya keutamaan menuntut ilmu, dan ini juga sudah kita kaji kemarin. Ya, di awal antum masuk kita mengkaji keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Kita merujuk kepada kitab Muqaddimah Ma'alimun fi Tariqi Thalibil Ilm yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizallahu taala. Maka ketahuilah, pelajarilah keutamaan dan fadilah menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, yakni membaca buku-buku perjalanan para ulama, membaca buku-buku tentang keutamaan menuntut ilmu biar betah di pondok. Dan yang keempat adalah bertemanlah teman yang baik, yang mereka juga betah di pondok. Jangan berteman yang tidak betah, nanti sama-sama kabur nanti, waliyadzubillah. Nah, demikian. Ustaz, apakah boleh menyukai seseorang tanpa harus berpacaran? Ya boleh, sangat boleh sekali, dan itu adalah fitrah. Bagi Anda wahai wanita, bagi Anda wahai lelaki, bagi Anda wahai syabab, kalau mencintai seseorang boleh. Hatta kalau mencintai ustaznya juga boleh. Ya, tapi cinta di sini bagaimana cinta seorang anak kepada ayahnya, bukan cinta seperti sepasang kekasih. Yang tidak boleh itu adalah ketika sudah mencintai seseorang lalu diungkapkan baik melalui surat, tulisan, teleponan, apalagi ketemuan, waliyadzubillah. Ini salah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita sholat dan dipanggil orang tua kita, apakah kita harus membatalkan sholat? Iya, sebagaimana kisah Jurat tadi, jangan sampai terjadi. Kalau sholat sunnah, kita batalkan sholat kita. Kalau untuk sholat sunnah, batalkan. Wahai Tole, kata ibunya. Saud, wahai ibu. Iya ibu, lebaik. Kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, kalau ada ibu antum manggil wahai Tole, maka antum keraskan takbir atau bacaan antum kalau ibu antum tahu kalau antum sedang sholat. Naam. Assalamualaikum Ustaz Afan, keluar tema. Apakah boleh kita bersumpah dengan menyebut nama Allah? Boleh, tapi juga yang dilarang itu jangan sering bersumpah atas nama Allah. Ustaz mau nanya, misalnya orang tua kita manggil nama kita pas lagi sholat, apakah kita terus lanjutin sholat atau berhenti sholatnya? Kalau sholat sunnah berhenti, tinggalkan, panggil orang tua, sautin. Kalau sholat sunnah, karena memanggil orang tua itu wajib, sedangkan sholat sunnah itu tidak wajib, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib, kalau orang tua manggil maka keraskan tadi, bacaan sholat dikeraskan, ya biar orang tua tahu, atau takbir keraskan. Naam. Ustaz, maaf sebelumnya, kita boleh ndak nyanyi syair alifun ba taun ya itu ya? Boleh aja. Syair. Boleh. Tapi enggak usah setiap di asrama alifun ta, enggak usah kayak gitu terus. Ya, nah.
Bagaimana cara mencari teman yang baik? Tolong jelaskan Ustaz. Teman yang baik itu ikhwan wa akhwati fillah. Rahimani rahimakumullah adalah teman-teman yang apabila kita salah diingatkan. Dan teman yang baik adalah teman yang suka melapor ke ustadznya. Aku bilang di ikhwan ini, di kelas ikhwan, kalau ada teman antum yang melaporkan kesalahan antum, traktir dia, jamin dia. Syukron ya akhi, antum telah memberitahukan anak kepada ustadz, sehingga anda dapat sanksi, anda dapat nasihat. Subhanallah, syukron ya akhi. Yuk kita makan bakso di luar. Nah, boleh. Ini teman yang baik. Yang aku demikian juga. Ya. Kemudian yang kedua, teman yang baik adalah teman yang tidak suka mengganggu kita, tidak suka usil kepada kita, apalagi membuli kita, apalagi ngeprank. Gak boleh. Ya, seperti itu. Ustadz mau nanya, apa hukum menyebut kata-kata yang kotor? Jelas berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Maka kau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Jangan berkata kecuali yang baik, karena ada seseorang yang dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dengan apa yang diucapkan. Waliyazubillah. Ustaz, afwan di luar tema, apakah kita boleh menyanyi dengan suara kita sendiri tanpa alat musik? Kalau bait-baitnya itu ada bait nyanyi, nggak boleh, tetap nggak boleh. Contoh, andai ku tahu, misalkan, ya kan? Ya kan? Ini kan jelas ini kan? Ini lagu, ini musik, walaupun tambah gendang sebagainya, nggak boleh, nggak boleh. Judi, nah misalkan, nah itu nggak boleh juga. Ya. Ya, ini mau minum kah, silakan yang mau minum. Nah, ini boleh minum, silakan minum. Barakallahu fikum. Jadi nggak boleh, kawan. Hatta kalau teksnya jelas itu nyanyi, nggak boleh nyanyi, nggak usah. Ya, dan salah satu keburukan nyanyi adalah Allah hilangkan kelezatan untuk mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz, amin. Ustadz, kalau kita siapanya Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menghadapi ikhwan yang suka sama kita? Kalau ada akhwat disukai sama ikhwan, pertama, anti gak usah bangga. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian dari Allah. Ya, maka sikap anti adalah jangan didulikan. Ya Ustadz, dia nanya Ustadz biar kita rajin sholat. Ya. Baguslah Ustadz. Kan dakwah Ustadz. Dakwah syaitan. Itu dakwah syaitan itu. Ngajak anak orang lain untuk sholat bukan mahram. Ini dakwah syaitan, kata Ustadz Ali Ahmad. Sumpah. Ya, jadi tinggalkan, jangan dulikan. Ya, jangan dulikan. Naam. Ustadz, apakah makran nakisahnya masih ada? Woi, as-sedap. Insyaallah nanti sore sudah ada, besok sudah ada insyaallah makran nakisah. Ustadz, kapan buku Syarah Salasatul Usul dibagikan? Nanti tanya sama gurunya. Nah, oh, ini panjang sekali nih, subhanallah. Ini gimana nih? Tambah sedikit ya? Tambah sedikit. Dapat kan? 6. Ya. Taib, apakah akhwat boleh mengagumi seorang ikhwan? Boleh. Boleh mengagumi. Yang enggak boleh itu diungkapkan. Diungkapkan belum pada waktunya. Gimana cara supaya menghafal lebih mudah dan melekat? Maka perhatikan Al-Imam Ibnu Jama'ah menulis dalam kitabnya Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabi. Ya, beliau menuliskan di situ ada waktu-waktu dalam menuntut ilmu. Salah satunya waktu menghafal itu paling mudah di tengah malam atau sepertiga malam terakhir itu paling mudah waktu untuk menghafal. Naam. Bagaimana menanggapi akhwat yang suka dengan ikhwan? Wah, ini sengaja kali ini ya. Balasan ini. Ya, bagaimana menanggapi akhwat yang suka dengan ikhwan, Ustaz? Ya sama tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.